Perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tujuan perencanaan: memberikan pengarahan yang baik, meminimalisir pemborosan, mengurangi ketidakpastian, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya. Fungsi perencanaan yaitu yang pertama, what, why, where, when, who, dan how. Tahap-tahap perencanaan. Tetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, identifikasi fasilitas dan kegagalan yang mungkin terjadi. Yang keempat, buat rencana atau rangkaian kegiatan. Selanjutnya ada proses perencanaan. Unsur MBO dalam proses perencanaan yaitu komitmen pada program, penetapan tujuan manajemen puncak, tujuan-tujuan perseorangan, partisipasi, otonomi dalam implementasi rencana, dan peninjauan kembali. Karakteristik proses perencanaan. Yang pertama, fungsi manajerial. Yang kedua, berorientasi. Yang ketiga, pervasif. Yang keempat, proses berkelanjutan. Yang kelima, proses intelektual. Yang keenam, futuristik. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Kriteria penilaian dalam proses perencanaan: kegunaan, ketepatan, ruang lingkup, efektivitas, penggunaan biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Pengertian organizing yaitu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya. Ciri-ciri organizing: yang pertama, terdiri dari 2 orang. Yang kedua, ada kerjasama. Yang ketiga, ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain. Yang keempat, mempunyai visi dan misi yang jelas. Aspek-aspek penting organisasi: yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, bagian organisasi formal. Yang keempat, saluran komunikasi. Yang kelima, penggunaan komite. Prinsip-prinsip organizing: yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, keterpaduan arah. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, sentralisasi. Langkah-langkah pengorganisasian: yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang tepat sesuai sasaran operasional. Yang ketiga, mendelegasikan otoritas dan menumbuhkan tanggung jawab. Manfaat dalam organizing: yang pertama, mempermudah koordinasi antara pihak dalam kelompok. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan. Yang ketiga, mempermudah pengawasan. Yang keempat, efisiensi biaya. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Pengertian organisasi dalam arti statis yaitu organisasi sebagai wadah tempat di mana kegiatan kerjasama dijalankan antara orang-orang yang terdapat dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Prinsip-prinsip organizing statis: yang pertama, prinsip mengarah pada tujuan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Struktur organizing statis: yang pertama piramida, yang kedua vertikal, yang ketiga horizontal, yang keempat lingkaran. Bentuk-bentuk organizing statis: yang pertama line organization, yang kedua line and staff organization, yang ketiga functional organization, yang keempat komite organization. Karakteristik dalam organisasi statis: yang pertama, koordinasi. Yang kedua, divisi pekerjaan. Yang ketiga, hubungan kooperatif. Yang keempat, hubungan otoritas tanggung jawab. Ciri-ciri organisasi profit: yang pertama, berbentuk perusahaan kemitraan. Yang kedua, pendapatan atau keuntungan perusahaan diserahkan ke akun modal. Yang ketiga, pemegang perusahaan merupakan seorang pemegang tunggal.
Yang keempat, laporan atau pernyataan modal. Ciri-ciri organisasi nirlaba. Yang pertama, sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan. Yang kedua, mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Yang ketiga, di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan seluruh anggota kelompok agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip actuating: 1. Prinsip mengarah pada tujuan. 2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan. 3. Prinsip kesatuan komando. Tujuan actuating: 1. Memproyeksikan aksi. 2. Sebagai alat motivasi. 3. Integrasi kan upaya. 4. Menyediakan stabilisasi. 5. Penggunaan sumber daya dengan efisien. Karakteristik actuating: 1. Parafrasi function. 2. Continuous activity. 3. Humor faktor. 4. Creative activity. 5. Executive function. 6. Delegasi function. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Selain itu, kepemimpinan juga merupakan kemampuan seseorang dalam posisi manajemen untuk membujuk atau memacu bawahannya agar mau bekerja dengan percaya diri. Tujuan kepemimpinan: 1. Membentuk terciptanya suatu iklim sosial yang baik. 2. Membantu kelompok dalam menciptakan produk-produk kerja. 3. Membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. 4. Mengambil keputusan dengan kelompok. Aspek kepemimpinan: 1. Pengikut. 2. Perbedaan kekuasaan. 3. Penggunaan kekuasaan. 4. Nilai yang dibangun. Peran kepemimpinan: 1. Memberi inspirasi dan motivasi. 2. Menjadi teladan yang baik. 3. Menentukan struktur dan alur komunikasi. 4. Memberi visi. Fungsi kepemimpinan: 1. Fungsi instruktif. 2. Fungsi konsultatif. 3. Fungsi partisipasi. 4. Fungsi delegasi. 5. Fungsi pengendalian. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang signifikan sesuai tujuan individu. Tujuan motivasi: 1. Untuk mempengaruhi perilaku pegawai. 2. Untuk meningkatkan kegairahan kerja. 3. Meningkatkan moral. Ciri-ciri motivasi: 1. Usaha. 2. Mempunyai arah atau tujuan. 3. Ulet. 4. Tekun. Jenis-jenis motivasi: 1. Motivasi intrinsik. 2. Motivasi ekstrinsik. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ciri-ciri komunikasi: 1. Jelas dalam komunikasi. 2. Baik dalam memberikan atau menanggapi komunikasi. 3. Berkomunikasi secara langsung. Syarat-syarat komunikasi: 1. Menggunakan bahasa yang baik dan lengkap. 2. Tepat. Komunikasi atau perintah yang diberikan itu benar. 3. Jelas disampaikan secara baik pada orang yang tepat. 4. Disampaikan pada saat yang tepat. Jenis-jenis komunikasi: 1. Komunikasi verbal. 2. Komunikasi nonverbal. 3. Internal. 4. Eksternal. Pengertian controlling atau pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional actuating di lapangan sesuai dengan rencana planning yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Ciri-ciri controlling: yang pertama tegas, yang kedua jujur, yang ketiga memberikan motivasi dan komunikasi secara efektif, yang keempat menunjukkan integritas. Fungsi controlling dalam manajemen: yang pertama,
perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Unsur-unsur controlling: yang pertama, pengorganisasian. Yang kedua, kebijakan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, pencatatan. Faktor-faktor controlling dalam manajemen: yang pertama, pengendalian pendahuluan. Yang kedua, pengendalian bersamaan. Yang ketiga, pengendalian umpan balik. Cara-cara controlling atau pengawasan: yang pertama, pengawasan langsung. Yang kedua, pengawasan tidak langsung secara lisan. Yang ketiga, pengawasan tidak langsung secara tertulis. Yang keempat, pengawasan berdasarkan kekecualian.